Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan, amin. Ya, kembali lagi dalam Rema, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Dan sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Tuhan jamah dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami dalam kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dalam nama Kristus Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Ya, renungan yang diambil pada hari ini dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengeluh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kita sudah membaca kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13, Bapak Saudara. Dan judul renungan yang saya ambil pada pagi hari ini yaitu pertobatan yang benar. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menghendaki suatu kesungguhan. Setiap perbuatan yang kita lakukan dan ditujukan kepadanya harus didasarkan dengan kesungguhan dari diri dan hati kita. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca, kita dapat melihat bahwa ada kesungguhan dalam pertobatan. Dan pertobatan itu membawa kepada pertobatan yang benar kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat latar belakang kitab Yoel, ya, tujuan penulisan kitab Yoel ini ternyata pada saat itu
sedang terjadi bencana yang besar yang membuat umat Yehuda merasakan penderitaan, kesengsaraan, ketakutan. Ya. Ketika mereka mengalami kejadian seperti itu, maka dari itu Yoel membuat atau menulis surat ini ditujukan kepada mereka untuk mereka bertobat, agar mereka bertobat dan mereka kembali kepada Allah dengan rendah hati. Ya, berbalik kepada Allah dengan kerendahan hati mereka. Saudara, sama seperti yang kita alami saat ini, di tengah situasi dan kondisi di mana COVID-19 mewabah di seluruh dunia dan menjadikan wabah ini ketakutan bagi banyak orang. Banyak orang yang merasakan penderitaan, banyak orang yang merasakan kesengsaraan yang terjadi. Ya, tidak sedikit pula mereka yang putus asa. Ya, tapi ada satu pemandangan yang indah, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita ambil. Banyak orang yang berbondong-bondong kembali kepada Tuhan, banyak orang yang bertobat kepada Tuhan, khususnya orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Ya. Tapi tidak sedikit pula dari mereka, dari penyesalan yang ada, dari pertobatan yang ada, tidak sedikit dari mereka yang membawa pertobatan itu dengan tidak sungguh-sungguh. Ya, membawa pertobatan itu dengan bertobat yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, mereka tidak bertobat dengan kesungguhan hati mereka. Nah, di dalam kitab Yoel, khususnya di dalam ayat yang ke-12 sampai 13, saya melihat ada tiga hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan satu pertobatan, dan pertobatan yang benar kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama di ayat 12a, ya, di ayat 12a berkata, tetapi sekarang juga. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi poin yang pertama yang saya ambil yaitu jangan menunda. Ya. Ayat 12a, tapi sekarang juga, saudara, ketika kita ingin bertobat, kita jangan menunda. Ya, banyak sekali orang yang mengulur-ulur waktu, banyak sekali orang yang tidak segera untuk bertobat. Ketika mereka ingin bertobat, banyak orang yang berkata bahwa nanti aja di gereja saya bertobat. Ketika ada doa, ketika ada altar call, maju ke depan dan didoakan minta ampun. Ya, mereka tidak langsung ingin bertobat. Ya, ada penundaan yang terjadi. Ya. Ini adalah perkataan atau pemahaman yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Yoel sudah berkata dan mengingatkan kita bahwa ketika kita ingin bertobat, marilah kita tidak menunda waktu. Tuhan ingin kita meninggalkan dosa kita dan berbalik kepada Tuhan dengan secepatnya tanpa ada penundaan. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Jangan ada penundaan ketika kita ingin kembali bertobat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita ingin bertobat dan bertobat dengan benar. Ya, seperti apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bertobatlah dengan segenap hati. Kalau kita lihat di ayat 12b sampai 13a, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata bahwa ketika kita bertobat, bertobatlah dengan segenap hati. Ya, jangan berpura-pura. Ya, jangan berpura-pura ketika kita mau bertobat. Ya, karena Tuhan kita tidak menyukai kepura-puraan. Kalau di awal saya sudah bilang bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang menghendaki suatu kesungguhan. Maka dari itu bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertobatlah dengan segenap hati dan kesungguhan daripada Tuhan. Ayat ini juga berkata ketika kita ingin bertobat, berpuasalah, mengadulah kepada Tuhan, menangislah. Berpuasa menunjukkan bahwa kita menyucikan diri kita, menyucikan hidup kita, pikiran, perkataan, perasaan kita, dan kembali kepada Tuhan. Ya, kita mengadu, kita mencurahkan isi hati kita, apa yang kita rasakan saat ini kita curahkan, mengadulah kepada Tuhan, dan menangislah, menunjukkan satu kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Ya, ayat ini juga berkata, koyakanlah hatimu, ya, dan kembalilah kepada Tuhan agar kau kembali kudus, hati kamu, hati Bapak Ibu Saudara menjadi murni dan suci di hadapan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ingin bertobat, kembali kepada Tuhan, bertobatlah dengan kesungguhan hati atau segenap hati. Ya. Yang pertama, jangan menunda. Yang kedua, dengan segenap hati. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang benar yang harus kita lakukan dan seperti apa yang Allah inginkan, yaitu percaya Tuhan mengampuni. Di ayat yang di ayat yang ke-13b sampai ayat 13b saya akan bacakan. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, sebab panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di ayat ini, kita dapat melihat atau mengetahui sifat-sifat dari Allah kita. Ya, Allah kita panjang sabar, Ia pengasih, penyayang, dan berlimpah kasih setia. Ya. Jadi maka dari itu, ketika kita bertobat, milikilah iman, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Ketika kita bertobat dengan kesungguhan hati kita, ketika kita bertobat tanpa menunda waktu, kita harus meyakini bahwa Tuhan pasti akan mengampuni kita. Jangan terbayang-bayang dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya, jangan berpikir bahwa Tuhan, saya ini adalah orang yang sangat berdosa di hadapan-Mu, saya ini tidak layak di hadapan-Mu. Ya, jangan mempunyai pikiran atau perkataan seperti itu, tapi kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan secepatnya, dan yakinlah bahwa Tuhan akan mengampuni Bapak Ibu Saudara. Ya, ingat, akan tetapi ketika ayat ini berkata Tuhan kita panjang sabar, pengasih, penyayang, dan berlimpah kasih, jangan menggunakan ayat ini untuk kepentingannya lain. Kita melakukan dosa seenaknya, nanti juga Tuhan akan mengampuni. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita melihat ayat ini, kita mengetahui bahwa Allah kita Allah yang penuh kasih, yang mampu mengampuni kita bagi mereka yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan tidak menunda-nunda waktu. Ya. Dan ingat juga bahwa Allah kita, selain sifatnya yang tertulis di Yoel, Allah kita juga Allah yang adil, Allah yang benci dosa, dan setiap orang yang berdosa harus dihukum. Jadi jangan mempermainkan Allah kita dengan berbuat dosa semaunya. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, aplikasinya dalam renungan kita pada pagi hari ini, yang pertama, ketika kita mau bertobat, bertobatlah secepatnya, jangan menunda waktu. Yang kedua, ketika kita mau bertobat, bertobatlah dengan segenap hati. Dan yang ketiga, ketika kita sudah melakukan kedua hal ini, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan mengampuni kita. Inilah Bapak Ibu, saudaraku, pertobatan yang Tuhan inginkan, pertobatan yang Allah inginkan yang terjadi kepada kita ketika kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Biarlah firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini dapat terus mengubahkan kita, dapat terus memperbarui hidup kita dan diri kita, dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biar renungan ini juga dapat terus bertumbuh dan masuk dalam hati kami, dan kami juga dapat terus memperbarui hidup kami melalui pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.